Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, hari ini kita akan melakukan training di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, di mana kita akan belajar bersama-sama mengenai authentic leadership. Nanti apa sih authentic leadership itu? Nanti kita akan bahas secara detail. Namun sebelum kita memulai pelatihan ini, kita harus kenalan dulu nih satu sama lain. Jadi sebelum saya mengenal peserta, saya juga harus mengenalkan diri dulu nih. Oke, next. Nah, seperti yang dilihat adalah nama saya Firman Anggara. Saya biasa dipanggil Anggara. Jadi saya S1-nya di Victoria Institute of Australia atau College di Victoria University Australia. Jurusan saya sebagai Human Resource Management. Terus kemudian S2 saya di Universitas Indonesia, jurusan Policy of Human Resource Development for Public Sector. Terus kemudian saya juga sudah tersertifikasi HR di Indonesia, itu namanya adalah Certified Human Resource Professional di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya. Next. Nah, ini pengalaman kerja saya nih. Jadi saat ini saya bekerja sebagai Operation Director di PT Anagata Global Indonesia. Terus kemudian saya sebagai Deputy General Manager of Human Capital di PT Cakra Indo Internasional. Terus kemudian saat ini juga saya sebagai Deputy General Manager di PT Oasis Anugerah Kasih. Terus kemudian sebelumnya saya juga bekerja di OAS Group sebagai HR GM Manager. Terus kemudian saya bekerja di Indonesia di perusahaan Jepang sebagai Talent Acquisition Manager di PT American Indonesia. Terus sebelumnya saya tinggal di Australia dan saya bekerja di Australia di Woolworths, itu adalah perusahaan terbesar di Australia dari segi revenue. Itu sebagai leader of HR recruitment specialist. Sebelumnya lagi saya bekerja di Australia saya sebagai HR, GA dan production coordinator di Medina. Dan ini bisa dilihat mungkin mengenai teaching and organization history. Saya sebagai co-founder, terus kemudian sebagai ketua angkatan, ketua seksi pembinaan, member of Sydney IDEA. Jadi beberapa pengalaman saya yang lain di luar pengalaman kerja yang formal. Nah, hobi saya adalah trekking, running, dan traveling, dan ini foto-fotonya. Oke, next. Oke, baik. Sebelum kita memahami apa sih tujuan pelatihan, saya juga harus mengenal nih para peserta di sini. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri. Nah, ini saatnya saya meminta para peserta ini untuk memperkenalkan diri. Nah, mulai dari sebelah kanan mungkin. Silakan. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Anggara. Perkenalkan, di sini saya Eva selaku tim komersial. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, silakan selanjutnya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Anggara buat kesempatannya. Salam kenal, saya Bu Yuyun dari Human Capital and General Affairs Department. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selamat pagi semuanya Pak Anggara, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Renaldi, saya dari HSE Departemen. Terima kasih. Wow, oke, selanjutnya dari sisi kiri nih ada 3 bidadari kita. Oke, dari depan dulu, silahkan. Ya, selamat pagi Pak Anggara, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fatia Apriyani dari Finance dan Accounting. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selamat pagi Pak Anggara dan semuanya. Terima kasih untuk kesempatan training hari ini. Saya Vini dari Legal and Compliance Department. Terima kasih. Silakan semuanya. Baik, ini terakhir nih. Silahkan. Selamat pagi untuk Pak Anggara dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dela, Operasional Departemen. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum kita membahas apa sih tujuan training ini, kita punya yel-yel nih gitu. Jadi ketika saya bilang pagi, jawab pagi 3 kali. Terus kemudian ini kan kita untuk PT Cakra Indo. Kalau saya bilang PT Cakra Indo, value-nya apa, nilai-nilai perusahaannya, seperti itu ya. Dan terakhir Cakra Indo 3 kali jaya. Baik,
Saya coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Cakra Indo. Integritas. Cakra Indo. Orientasi pelanggan. Cakra Indo. Handal. Cakra Indo. Responsif. Cakra Indo. Jaya, jaya, jaya. Oh, terima kita semua. Luar biasa nih semangatnya. Sepertinya sudah siap menerima materi nih. Di sini saya jelaskan sedikit sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya bahwa perlu diingat kita ini training itu sumbangsinya terhadap perusahaan itu sebenarnya hanya 10% terhadap kinerja atau kontribusi setiap karyawan terhadap perusahaan. Jadi 10%-nya itu adalah memang dari training. Makanya kita training ini kita akan buat fun. Jadi jangan tegang. Jadi saya pun selain saya menyampaikan materi, nanti saya pun akan mungkin belajar nih dari rekan-rekan semuanya. Mungkin dari Bu Dela tadi, dari bagian operation, terus kemudian ada Pak Renaldi, dari bagian HSE, dari Bu Yuyun sebagai HCGE juga, terus Bu Eva tadi dari komersial ini ada marketing, ada sales, terus kemudian ada Bu Fatihah dari finance accounting nih, kayaknya sudah mumet sama angka. Hari ini kita break dan kita belajar bareng. Dan Bu Vini nih mungkin pusing ngurusin pemerintah dan kita sekarang belajar bersama juga. Jadi kita saling sharing semuanya. Baik, next, ini tujuan pelatihan. Jadi kita bisa lihat ada 5 poin bahwa kita ini semua pemimpin. Jadi kita harus tahu dulu sebagai pemimpin bahwa ada prinsip-prinsipnya. Dan di sini otentik saya tambahkan. Mungkin biasa rekan-rekan cuma bisa tahu atau selama ini hanya kepemimpinan doang. Tapi di sini saya tambahkan otentik. Apa sih otentik itu gitu kan? Nah, terus kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi gitu. Terus kemudian mengasah kemampuan dan membangun kepercayaan dalam tim, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang beretika, terus menjadi leader atau pemimpin yang mampu menawarkan solusi kepada manajemen di setiap masalah yang ada. Oke, next. Nah, ini agenda kita nih. Kita nanti mau ngapain aja nih dari pagi nanti sampai sore. Jadi kita usahakan pulang jangan telat-telat lah gitu, biar rekan-rekan semua bisa pulang tenggo. Jadi jangan sampai kita nanti training sampai malam. Yang ada nanti bukan masuk ilmunya, keluar lagi nanti kan. Baik, kita ini tadi kita sudah buka pembukaan di jam 8.30, terus kemudian nanti ada safety induction. Jadi setelah ini saya juga akan menyampaikan apa sih safety induction itu gitu. Terus kemudian kita ada pretest. Jadi ini penting. Mungkin kalaupun rekan-rekan semua sudah biasa mendengar istilah leadership, cuman kan kita belajar otentik. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang di sini rekan-rekan sudah biasa tahu sama yang ini apa ya kira-kira. Jadi intinya rekan-rekan di sini supaya kedepannya saya mau pelajari ini, ternyata tadi ada pertanyaan. Ini tidak ada skor minimal, saya kasih 1 kali kesempatan dan caranya gampang supaya kita kayak main games gitu kan. Jadi supaya gampang. Jadi tinggal scan dari handphone, jadi sambil slide main handphone aja gitu. Terus kemudian setelah itu kita ada penyampaian materi gitu. Nanti kita saling sharing, jadi tidak hanya saya menyampaikan materi, tapi kita ada sesi tanya jawab, terus kemudian ada sharing juga dari rekan-rekan semuanya, apalagi ini expert di bagiannya masing-masing gitu. Jadi bisa saling bertukar informasi juga. Terus kemudian kita ada lunch break, sama nanti bagi yang beragama muslim bisa sholat, kita nanti makan siang bareng-bareng gitu, supaya kita juga di luar pembahasan training kita ada sharing-sharing lah gitu. Terus kemudian kita setelah itu ada role play. Jadi jangan lupa nih supaya kita tahu para peserta ini ngerti. Jadi kita ada role play, jadi ada latihan, jadi bisa mempraktekkan setelah mendapatkan tadi ilmu atau informasi yang disampaikan, harus bisa mempraktekannya gitu, seperti itu ya. Terus jangan lupa tadi kan udah ada pretest, kita sekarang ada post test gitu. Jadi di sini saya kasih kesempatan 2 kali. Kalau belum nilainya 80 itu harus ngulang dan ini harus lulus gitu. Kalau tidak lulus berarti nanti harus ngulang di training berikutnya gitu, seperti itu ya. Terus kemudian ada feedback, ini penting sekali buat saya, terus buat perusahaan juga,
mengenai apa sih sebenarnya yang diinginkan para peserta atau para karyawan di sini terkait training apa lagi, atau kekurangan kita apa yang perlu kita improve. Itu sangat penting sekali feedback. Terus kemudian kita juga ada coffee break lagi nih sebenarnya, jadi banyak sekali supaya nggak mumet gitu kan habis ngisi feedback, post test. Nah kita ada coffee break lagi, nanti kita ada ngopi-ngopi cantik ya gitu. Terus kemudian kita ada juga nih ada pengumuman peserta terbaik. Terus kemudian ada skor tertinggi. Jadi kita ada 3 kategori. Satu lagi ada kelompok terbaik. Nanti pas kita role play, nanti saya akan bagi nih. Ini kan ada 6 orang gitu ya, 6 peserta. Jadi akan dibagi 2-2-2. Jadi akan ada 3 kelompok dan akan dipilih siapa yang terbaik dari yang baik. Sebenarnya sudah terbaik ya gitu, seperti itu. Baik, terus kemudian kita ada nanti penutup. Jadi ada nanti closing statement dari saya, terus kemudian ada closing statement perwakilan dari peserta. Terus kemudian kita akan ada foto bersama dan penyerahan sertifikat. Jadi tenang, semua peserta di sini akan dapat sertifikat kalau lulus gitu. Tapi pasti lulus semua lah gitu ya. Baik, oke, next. Nah, kita ada safety induction di mana di sini peserta wajib mematuhi seluruh peraturan K3. Kebetulan di sini kan kita ada bagiannya ya. Jadi ada divisi HSE. Jadi kita harus mengikuti aturan HSE kita gitu. Dan training ini pun tidak hanya di lapangan, tapi ketika training pun kita ada aturannya gitu, seperti itu ya gitu. Di sini ada siapkan cadangan proyektor, terus wajib melaporkan unsafe condition dan unsafe action, terus harus menjaga kebersihan. Terus kemudian kalau ada kabel-kabel yang berserakan seperti ini nih, ini tolong dibenarkan, tolong harus lebih safe lagi untuk kita gitu. Terus diharapkan juga di sini kita tidak boleh merokok. Kebetulan kan industri kita salah satunya adalah bahan-bahan kimia. Jadi kita banyak sekali areanya terlarang untuk merokok. Karena kalau ketahuan merokok kita kena denda 500.000. Jadi ingat ya. Baik, next. Oke, ini tanggap darurat, jadi jalur evakuasi. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita sudah tahu nih kemana kita harus pergi atau harus ngumpul. Next. Inilah jalur rute evakuasi. Di sini ada posisi kita di mana ruang meeting dia saat ini kita lagi di sini. Terus nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu, inilah rutenya. Ini yang perlu kita tahu ya gitu. Jadi jangan sampai kita ada terjadi sesuatu kita bingung mau kemana gitu. Nah, tapi ketika sudah disampaikan kita tahu nih, ketika mungkin terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita tahu harus pergi kemana. Oke, next. Oke, sekarang waktunya pretest. Jadi ada pertanyaan 10. Saya kasih kesempatan 1 pertanyaan 1 menit. Berarti ada 10 pertanyaan. Saya kasih waktu 10 menit. Ini kita seperti main games. Kayak benar-benar kayak kita lagi main games yang game online. Jadi akan ada tuh gitu, ada suaranya, ada apa gitu. Terus kemudian setelah 10 menit akan muncul hasilnya langsung. Jadi bisa lihat sendiri nih siapa nih kira-kira skor tertingginya gitu. Jadi sebenarnya kalau skor tertinggi ini sudah bisa ketahuan sebenarnya gitu, karena kita transparan. Jadi kita langsung tampilkan. Oke, silahkan scan. Saya kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa namanya dimasukkan. Oke, sudah 10 menit. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Susah? Seru ya? Oh, tapi hasilnya nih kayaknya wah, paling gede aja 60. Gimana nih? Sedangkan untuk lulus harus 80. Banyak salahnya nih Pak. Oh, apalagi tadi ada nilai yang 20 nih. Kayaknya sama sekali nggak tahu nih. Baik, nanti harus dibenerin. Nanti post test minimum 80. Karena ingat, kalau nggak lulus harus ngulang. Baik. Oke, next. Oke, sebelum kita juga mempelajari, kita harus tahu dulu visi misi, value and motto perusahaan kita, karena ini adalah dasar yang harus kita capai. Jadi kenapa kita melakukan training ini? Karena kita punya visi misi, value, motto yang harus kita achieve, yang harus kita
lakukan dan harus dijadikan budaya kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Oke, ini kita ada pengantar bahwa sama tentang authentic leadership itu tentang genuine ya, gitu. Next. Dan ada satu quote yang saya ambil dari Carl W. Wisner. Ini tentang they may forget what you say, but they will never forget how you made them feel. Gitu. Jadi ini sangat bermakna sekali. Sebagai seorang leader, maka saya mengambil quote ini dan ini sangat bagus sekali. Next. Nah, kita akan mau pelajari definisi apa sih authentic leadership. Terus kemudian saat ini kita butuh tidak gitu tentang authentic itu. Terus kemudian ada resiliensi dan keseimbangan. Next. Definisi resiliensi. Terus strategi menghadapi tekanan. Gimana ya? Kita kan nggak jauh dari tekanan ya. Terus di sini ada strateginya bagaimana. Oke. Terus hidup yang seimbang itu seperti apa? Mungkin di kita di Indonesia agak susah ya gitu tentang work-life balance. Tapi dengan di sini kita akan ajarkan bagaimana kemudian work-life balance. Next. Terus membangun ketangguhan mental. Definisi resiliensi apa gitu. Next. Terus mengapa resiliensi untuk kepemimpinan itu penting? Next. Terus tips membangun ketangguhan mental. Nah, di sini dipengaruhi dua pola pikir, ada like mindset sama lead mindset. Like mindset tadi ini pola pikir pelambatan. Terus lead mindset itu bekerja dengan kayak pemikiran itu bekerja dengan menekankan bisa dilakukan. Nah, ini hubungannya antara lead dan like mindset. Oke, ini hubungannya. Oke, kita bisa lihat. Terus nah ini kesimpulannya ya gitu. Jadi ada beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah kepemimpinan otentik terlihat dari keputusan etis. Oke, role play ya gitu. Role play saya kasih waktu 30 menit untuk masing-masing kelompok. Jadi ada setiap kelompok itu ada 2 orang. Jadi ini pas ada 6, jadi ada 3 kelompok. Oke, selesai ya. Jadi presentasi. Dan presentasinya tadi bagus sekali ya gitu. Nanti saya tinggal pilih kira-kira siapa nih temenannya. Semuanya keren-keren ternyata nih ya dan ngerti gitu. Oke, next. Oke, sekarang ada post test. Tadi kan paling gede aja ada 860. Nah, sekarang tuh minimum harus 80. Saya kasih waktu sama 10 menit karena satu pertanyaan 1 menit. Kalau nilai belum 80, saya kasih kesempatan sekali lagi. Oke, silahkan. Oke, ternyata bener loh, lulus semua tentang. Oke, next. Supaya kita ada improvement, terus kemudian apa lagi yang harus kita provide terkait training. Jadi tolong kasih kita feedback. Jadi mohon maaf, kita harus scan lagi. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih loh feedbacknya. Nah, sekarang kita pengumuman siapa skor tertinggi. Skor tertinggi diraih oleh Pak Renaldi ternyata dari HSK. Kelompok terbaik, kira-kira ke siapa nih kelompok terbaik gitu? Ternyata dari kelompok 1 ada Bu Eva dari Komersial dan Bu Yuyun dari HC dan GE. Dan peserta terbaik kira-kira siapa nih? Aduh, jangan sampai diborong semua di sini. Peserta terbaik adalah Ibu Vini dari Liga. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan tentang yang otentik. Saya berharap kita bertemu di training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.